Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indri Saputri Prayitno dengan NIM 132241037 dari Fakultas Keperawatan, Prodi Keperawatan PDB 17. Jadi kali ini saya akan membawakan resum materi pertemuan ke-6 mata kuliah agama Islam, yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran sendiri berperan sebagai satu, sumber utama ajaran Islam, dua, satu-satunya kitab yang masih asli, lengkap, dan sempurna, lalu yang ketiga, pedoman hidup manusia, keempat, menuntun ke Shirathul Mustaqim, dan yang terakhir, membimbing pada tugas akhir yang husnul khotimah. Lalu apa sih paradigma itu? Paradigma secara terminologis berpikir menyeluruh konseptual menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku atau keilmuan yang bisa dipercaya terhadap suatu realitas atau permasalahan. Dengan demikian, paradigma Qur'ani berarti cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Mengapa sih Al-Quran dijadikan sebagai paradigma? Yang pertama, adanya keyakinan dalam hati orang-orang beriman terhadap kebenaran Al-Quran. Dan yang kedua, Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Dan yang terakhir, Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Formula apa aja yang dibutuhkan agar Al-Quran menjadi paradigma di berbagai segi kehidupan? Agar Al-Quran menjadi paradigma di berbagai segi kehidupan, maka diperlukan pendekatan yang holistis. Hal tersebut meliputi pemahaman konseptual terhadap ayat-ayatnya untuk penerapan yang relevan, integrasi ajaran Al-Quran dalam kurikulum pendidikan, serta penerapan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan publik. Dialog antar agama dan penggunaan media sosial juga penting loh untuk menyebarkan pesan positif Al-Quran, sementara praktik spiritual dan amal sosial akan membentuk karakter individu. Dengan langkah-langkah ini, Al-Quran dapat berfungsi sebagai panduan hidup yang inspiratif dan relevan. Lalu apa tujuan diturunkannya Al-Quran, serta bagaimana relevansinya dengan kehidupan masyarakat saat ini? Pertama, meluruskan akidah. Kedua, meneguhkan kemuliaan manusia. Ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar. Keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Ketujuh, mengajak manusia agar saling menolong. Relevansi ajaran Al-Quran dalam konteks masyarakat saat ini terlihat dalam upaya menciptakan masyarakat yang berkeadilan, beradab, dan saling menghormati, serta dalam menjawab berbagai permasalahan sosial yang dihadapi. Lalu bagaimana membangun dunia yang damai, aman, dan sejahtera sebagai implementasi ajaran Islam? Untuk membangun dunia yang damai, aman, dan sejahtera sesuai implementasi ajaran Islam dan paradigma Qur'ani, langkah-langkah meliputi penerapan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam seperti keadilan dan toleransi, serta mendorong dialog antar agama untuk membangun saling pengertian. Lalu, selain itu penting juga untuk mengedepankan keadilan sosial dengan memperhatikan hak-hak semua individu dan mendorong amal sosial sebagai wujud nyata dari ajaran Islam. Pemeliharaan lingkungan sebagai amanah Allah juga menjadi fokus disertai penolakan terhadap ekstremisme dan kekerasan. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan sejahtera. Sekian resum dari pertemuan ke-6 mata kuliah agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.